Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Cablucak MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Education dan teman-teman sekelas. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nisda Ayu Yunizar, Naufal Dwi Syahputra, Nona Kinanti Rahayu, dan Nasyihatul Malikah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Yang pertama, kami akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri dari konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri dari warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, dan penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahasan pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yakni idea dan logos. Idea yang artinya gagasan, pengertian dasar atau cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga bisa diartikan sebagai hasil pemikiran yang isinya mencangkup nilai-nilai tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Ideologi bisa dikatakan sebagai identitas dari sebuah negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mencangkup dua pengertian. Yang pertama, sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupannya, dan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fungsi ideologi yang pertama, fungsi kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. 2. Fungsi orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memuliakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis ideologi di dunia. Jenis pertama adalah Marxisme atau Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Nah, ini ideologi yang kedua adalah liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Ideologi yang ketiga adalah sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Ideologi yang keempat atau yang terakhir, kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Arti kata urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri adalah keharusan yang mendesak atau yang sangat penting. Dan salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara adalah globalisasi. Pada saat globalisasi merupakan era yang saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara.
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara juga menghadapi tantangan dari berbagai ideologi di dunia. Unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Kapitalisme ini menyebabkan gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan menyimpang dari norma-norma masyarakat. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang ditekan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Berbagai unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat umum. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini unsur-unsur ancaman yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkoba, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Magni Susino menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, yang artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu sebagai berikut. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. Pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. 3. Sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Menurut Magni Susino. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.